Hai guys, balik lagi di channel asyiknya belajar bareng Eko. Kali ini aku pengen bagiin uji asumsi klasik pakai EVIUS versi 10. Gak perlu panjang lebar, langsung ke TKP. Pertama aku mau mindahin data ke WOP file EVIUS. Sebelumnya data sudah ku input di Word dulu. Iya di Word bukan di Excel, soalnya EVIUS sama Excel beda penandaan untuk desimal dan pemisahan angka ribuan. Jadi daripada nanti harus kerja ulang, dataku input di Word. Kalian bisa lihat di sini. Aku punya data yang terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Data termasuk data panel dengan rentang waktu tahun 2015 sampai 2017. Jumlah perusahaan yang dijadikan objek penelitian sebanyak 12. Jadi aku punya sampel sebanyak 36. Karena dataku data panel, jadi di WOP file struktur type ku pilih balance panel. Di start date ku isi 2015 dan di end date ku isi 2017. Di number of cross section ku isi sebanyak jumlah perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Untuk memasukkan data yang sudah diinput di Word, caranya klik quick pilih empty group. Lalu kopikan data di Word tadi dan dipastekan ke lembar kerja EVIUS. Lalu kita tutup lagi, gak usah disimpan. Uji asumsi klasik pertama yang mau dijalanin yaitu uji normalitas. Tujuannya untuk menguji apakah model regresi, variabel bebas dan terikat akan berdistribusi secara normal, atau tidak. Untuk uji non-parametrik yang diuji adalah nilai residualnya, sementara uji parametrik yang diuji adalah keseluruhan variabel. Umumnya uji normalitas EVIUS pakai uji Jar-Kuebera. Ketentuan uji normalitas Jar-Kuebera. Jika nilai probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila nilai probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. Kita mulai dengan buat estimasi model. Caranya, pilih Y, lalu tekan Ctrl dan pilih X1, X2. Selanjutnya klik kanan. Pilih Open dan klik As Equation. Pindahkan C atau konstantanya di antara Y dan X1. Klik OK. Ini output pemodelan regresi. Untuk menampilkan uji normalitas, klik View. Pilih Residuals Diagnostic. Klik Histogram Normality Test. Teman-teman bisa lihat di kiri bawah. Nilai probabilitas Jar-Kuebera menunjukkan angka sebesar 0,278216. Sesuai ketentuan uji normalitas, probabilitas di atas 0,05 dapat disimpulkan, residual berdistribusi secara normal. Jadi, kita bisa lanjut uji asumsi klasik yang kedua. Uji multikolinearitas. Multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, dalam model regresi. Uji multikolinearitas yang dilakukan kali ini, dengan melihat nilai VF, atau Variance Inflation Factor. Ketentuan uji multikolinearitas dengan melihat nilai VF. Jika nilai VF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, bila nilai VF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Caranya, klik View. Pilih koefisien diagnostik. Tapi di sini gak ada pilihan Variance Inflation Factor. Lalu gimana? Apa gak bisa diuji VF-nya? Tenang. Kita cuma perlu lakuin langkah kayak gini. Ini kita tutup dulu. Gak perlu disimpan. Lalu klik Prop. Klik struktur garing Resize Current Page. Di WOP file struktur type kita ganti dengan unstruktur.
Klik OK. Kita ulangi pemodelan estimasinya. Sekarang klik lagi View, pilih koefisien diagnostik. Nah, sekarang sudah ada pilihan variance inflation factor. Teman-teman bisa lihat di kolom center VF-nya. Diketahui nilai VF X1 dan X2 adalah 1,000732. Sesuai ketentuan, nilai VF kurang dari 10. Dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data lolos uji multikolinearitas. Lanjut uji asumsi klasik yang ketiga. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji residual hubungan antar satu observasi ke observasi lainnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson. Ketentuan uji Durbin-Watson. Jika 4 dikurangi DL lebih kecil dari nilai Durbin-Watson, dan Durbin-Watson lebih kecil dari DL, maka terjadi autokorelasi. Jika DL lebih kecil dari Durbin-Watson, dan Durbin-Watson lebih kecil dari DU, maka tidak ada kesimpulan. Jika 4 dikurangi DU lebih kecil dari Durbin-Watson, dan 4 dikurangi DL lebih besar dari Durbin-Watson, maka tidak ada kesimpulan. Jika nilai DU lebih kecil dari nilai Durbin-Watson, dan 4 dikurangi DU lebih besar dari Durbin-Watson, maka tidak terjadi autokorelasi. Langkahnya, kita tutup dulu pemodelan ini. Dan, kita ulangi pemodelan estimasinya. Di kiri bawah, bisa dilihat nilai Durbin-Watson stat sebesar 1,755413. Lalu, kita lihat nilai tabel Durbin-Watson. Cara melihat tabel Durbin-Watson adalah dengan mencari persimpangan antara K atau jumlah variabel bebas dengan N atau jumlah sampel. Jumlah K atau variabel bebas yang digunakan ada 2. Lalu jumlah N atau sampel sebanyak 36. Pada persimpangan tabel Durbin-Watson, dapat dilihat nilai DL-nya sebesar 1,3537, dan nilai DU-nya sebesar 1,5872. Sekarang kita masukkan nilai DL dan DU pada ketentuan uji autokorelasi Durbin-Watson. Empat dikurangi 1,3537. Sama dengan 2,6463. Lebih kecil dari 1,755413. Dan 1,755413 lebih kecil dari 1,3537. Tidak terbukti. 1,3537 lebih kecil dari 1,755413. Dan 1,755413 lebih kecil dari 1,5872. Tidak terbukti. 4 dikurangi 1,5872. Sama dengan 2,4128. Lebih kecil dari 1,755413. Dan 1,755413 lebih kecil dari 4 dikurangi 1,3537. Sama dengan 2,6463. Tidak terbukti. 1,5872 lebih kecil dari 1,755413. Dan 1,755413 lebih kecil dari 4 dikurangi 1,5872. Sama dengan 2,4128. Terbukti. Jadi, dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Uji asumsi klasik yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Kali ini aku pakai pendekatan Gleicher.
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ketentuan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Jika nilai probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitas atau signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas. Langkahnya: klik View, pilih Residual Diagnostic, klik Heteroskedasticitas. Pada spesifikasian test type pilih Gleiser, lalu klik OK. Di sini teman-teman bisa melihat nilai probabilitas Gleiser pada nilai probabilitas chi-square di samping obs R-square atau observasi R². Nilai probabilitas chi-square menunjukkan angka sebesar 0,1522. Sesuai ketentuan, nilai probabilitas chi-square observasi R² yaitu 0,1522 lebih besar dibandingkan 0,05. Jadi, dapat dikatakan tidak terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak ada gejala heteroskedastisitas. Interpretasi dari pengujian asumsi klasik kali ini. Data berdistribusi normal. Tidak ada gejala multikolinearitas. Tidak ada autokorelasi. Dan tidak terjadi heterokedastitas. Kesimpulannya, variabel yang digunakan dapat memenuhi prasyarat model regresi Blue. Demikian teman-teman perjumpaan kita kali ini. Sebelum berpisah, aku ingatkan untuk klik tombol subscribe, like, beri komen apabila ada pertanyaan ataupun pernyataan, kritik, saran dan lain-lain. Dan share ke teman-teman lainnya. Juga tekan belnya. Karena bakal banyak sharing pengetahuan menarik lainnya. See you!